Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa ayyadana bil iman. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala aidan ya ma'saral jinni wal insi inis tatotum antamgudu min taris samawati wal ardi fanggudu la yanguduna illa bisultan. Qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang kami muliakan dosen kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ahmad Fatoni Eskom, semoga senantiasa ditambahkan kesehatannya dan bisa melimpahkan ilmunya kepada kita semuanya. Yang kami hormati Ketua Kelas 2A Ibu Ustazah Saroma MPD, semoga ditambahkan semangatnya juga istiqomah. Amin. Yang saya banggakan dan yang saya cintai juga saya kagumi teman-teman seperjuangan kelas 2A, semoga kita senantiasa ditambahkan semangat kita, istiqomah kita, semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin. Ibu-ibu gimana, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa istiqomah. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita sehat ya Bu ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih dan yang Maha Penyayang tanpa pilih pandang. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang amat sejuk di ruangan yang mulia ini kita dapat berkumpul mencari ilmu, mencari ridha Allah, bertolabil ilmi. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Tak lupa sholawat berserta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Ibu-ibu jamaah tolabil ilmi yang berbahagia, ibu-ibu masih punya orang tua? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Ibu yang masih punya orang tua, alhamdulillah itu adalah merupakan aset yang sangat berharga ya. Saya pribadi sudah tidak punya orang tua dan sudah tidak punya mertua. Tapi nah disinilah kita bisa berpedoman Bu yang masih punya orang tua. Ditulis Bu di pintu. Semangat membahagiakan mertua. Begitu ada teman datang bilang, loh kok semangat membahagiakan orang tua? Orang tua saja kita bahagiakan, apalagi orang tua sendiri. Baik ibu-ibu, berdirinya saya di sini, mohon maaf tidak mengajari atau kita hanya sharing ya Bu ya. Mengingatkan juga karena mungkin di sini masih yang muda-muda seperti kayak ponakan-ponakan saya juga ya. Jadi kita di sini materinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu Bu, pertama adalah kita harus mempunyai rasa peduli
peduli yang sangat tinggi kepada orang tua. Walaupun kita sudah berkeluarga, kita mempunyai gaji atau kelebihan ya, kedudukan, tapi tetap kita di depan orang tua kita harus selalu berbuat baik dan kita harus merendahkan diri. Itulah kenapa orang tua menjadi aset untuk kita semuanya. Berbuat baik kepada orang tua itu Bu ya, kewajiban birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain adalah berbuat baik pada orang tua untuk menjaga kita selamat di dunia dan akhirat, ya. Dan kedudukan berbuat baik kepada orang tua adalah perintah birrul walidain setelah tauhid. Kita umat Islam juga ibu-ibu yang di sini sudah banyak belajar agama pasti tahu ilmu tauhid ya Bu ya. Terutama kita mengisahkan Tuhan atau kita berbuat baik, berbuat apapun adalah lillahi ta'ala ya. Kita adalah ingin mendapat hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah lebih utama dari jihad fisabilillah. Ya, kita berbuat baik itu kepada orang tua itu lebih utama dan lebih tinggi, lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Ya. Yang ketiga, pintu surga. Surga itu kan mempunyai beberapa pintu ya ibu-ibu. Nah, salah satunya itu adalah pintu birrul walidain, pintu kita berbuat baik kepada orang tua. Jadi untuk ibu-ibu, ajakan saya, marilah kita berbuat baik kepada orang tua selagi orang tua masih ada. Kalau orang tua kita sudah nggak ada Bu, rasanya ini pengalaman saya Bu. Waktu orang tua masih ada, mertua ada, setiap lebaran kita udah siap-siap semangatnya biasa. Sampai anak cucu kita ajak. Kita mau ketemu habis dari orang tua kita ke mertua. Begitu udah nggak ada Bu, rasanya beda sekali. Jadi untuk ibu-ibu yang masih punya orang tua, bergegaslah kalau dipanggil orang tua, mau dekat mau jauh, bergegaslah sebelum terlambat. Kedudukan berbuat baik kepada orang tua juga. Yang keempat, ridho Allah sejalan dengan ridho orang tua ya. Ridho Rabbi fi ridho walidaini wa sakhatur Rabbi fi sakhatir walidi. Itu yang maksudnya ridho Allah ridhonya orang tua ya, dan murka Allah tergantung murkanya orang tua. Nah di situ berat sekali ya Bu ya kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, karena yaitu ridho Rabbi fi ridho walidi ya. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua ya. Kita banyak sekali Bu kalau mau berbuat baik kepada orang tua. Kita bisa menyenangkan orang tua, kita taat dan patuh kepada orang tua, kita tetap tawadu ya, tawadu. Walaupun kita bekerja di sebuah instansi yang besar lah, kita mempunyai jabatan yang tinggi ya, kita tetap di depan orang tua itu kita merendah, kita tetap menghargai orang tua. Bagaimana perjuangan orang tua kita ya. Nah, perjuangan orang tua kita itu adalah perjuangan yang sangat berat. Seperti kita sudah merasakan semuanya ya Bu ya. Bagaimana kita mengandung 9 bulan, bagaimana kita melahirkan yang taruhannya nyawa, bagaimana kita menyusui yang kalau malam kita diganggu kurang tidur. Nah, kita semua sudah merasakan. Jadi itulah kalau kita sudah merasakan begitu beratnya seorang ibu, terutama ibu ya Bu ya, walaupun ini orang tua kedua-duanya harus kita berbakti kepada orang tua. Terus bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal seperti saya ini orang tua sudah meninggal, mertua sudah meninggal. Ada juga Bu, kalau orang tua kita sudah meninggal, kita tetap bisa berbakti. Bagaimana caranya? Kita rajin mendoakan. Kita rajin mendoakan kedua orang tua kita. Kalau habis sholat kita bacakan Fatihah satu persatu. Dan juga kita boleh beramal Bu. Kita amal, kita atasnamakan orang tua kita. Mungkin juga
Alhamdulillah di sini ada salah itu ada wakaf tanah yang 1000 meter. Kita bisa ambil, nggak bisa semeter, kita bisa sesenti. Kita atas namakan orang tua ya Bu ya. Itu pahalanya mengalir karena apa? Wakaf itu digunakan nanti untuk kebaikan, untuk pesantren, untuk pendidikan. Nah, mungkin ya Bu ya, di situ kita mengajak ibu-ibu semuanya, terutama diri saya, kalau sudah nggak punya orang tua juga istilahnya masih banyak yang harus banyak kita lakukan. Juga kita berbuat baik juga kepada keluarga kita, keluarga, saudara, tetangga dekat, tetangga jauh, semuanya sesama kita berlingkungan juga ya. Mungkin cukup itu saja. Sebelumnya tadinya ada pantun Bu, cuma ini Bu ya. Kita sebelum selesai kita berpantun dulu. Pohon jati jumlahnya 2. Kayunya dibawa ke kota Belgia. Cara berbakti kepada orang tua, selalu berusaha membuat bahagia. Cukup sekian, dimaafkan kalau ada kata yang kurang tersusun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.